perjanjian ganti merupakan siasat VOC memecah belah Mataram. Sebelumnya di unjur yang terhormat, izinkan saya untuk memberikan definisi dari mosi kita kali ini. Seperti yang kita ketahui, perjanjian ganti merupakan perjanjian antara VOC dan Mangkubumi yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Dikutip dari buku Tahta untuk Rakyat karya Atmakusuma, bahwasanya perjanjian ganti membelah nagari. Di sini sama-sama kita ketahui dan jadi terhormat bahwasanya VOC merupakan Perserikatan Dagang Hindia Belanda yang pada mulanya datang ke Indonesia untuk tujuan perdagangan. Namun lama-kelamaan mereka malah melakukan monopoli dagang serta membuat sistem kolonialisme di Nusantara terkhusus di Mataram. Lanjut ke latar belakang, di unjur yang terhormat perlu kita ketahui bersama bahwasanya VOC memiliki pengaruh di Mataram pada tahun 1646, yakni ketika Amangkurat I menandatangani perjanjian untuk bersekutu kepada VOC, dan hal ini berlanjut sampai ke pemerintahan selanjutnya, dan puncaknya itu ketika VOC melantik Pakubuwana III yang masih belia untuk menjadi raja. Hal ini tentu memicu gejolak dari para calon pewaris tahta lainnya seperti Mangkubumi dan Raden Mas Said, sehingga mereka berdua pun bersekongkol untuk melakukan penyerangan kepada Pakubuwana II serta kepada VOC. Dan akhirnya Pakubuwana II tewas dalam serangan ini dan juga terhormat. Namun dapat kita ketahui hakikatnya penjajah VOC ini sangat licik, di mana ketika dia kewalahan melawan kedua kubu ini, dia malah memecah keduanya dengan taktik divide impera, dengan cara mengajak Mangkubumi untuk melakukan perundingan dan membuat perjanjian damai, yakni muncullah perjanjian ganti ini dan juga terhormat. Memasuki poin-poin argumentasi, yang pertama, hakikatnya penjajah dan juga terhormat, perjanjian ganti ini merupakan siasat dari VOC untuk memecah belah Mataram, di mana tentu saja perjanjian ganti ini lebih banyak menguntungkan pihak VOC itu sendiri dibandingkan Kesultanan Mataram. Dan yang kedua adalah keinginan Kesultanan Mataram untuk menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Pulau Jawa tidak terrealisasi karena adanya perjanjian ganti ini dan juga terhormat, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua kami. Untuk itulah dan juga yang terhormat, posisi kamilah yang layak untuk dimenangkan pada mosi kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kawan atau lawan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Daun Jurung terhormat, moderator utara karena dari posisi kontra. Perkenalkan, saya Muhammad Bilal selaku pembicara kedua dari posisi pro akan bukan penargumentasi kami, di mana kami memiliki 3 penargumentasi. Memasuki penargumentasi yang pertama. Intervensi VOC sudah dilakukan pada masa di mana sebelumnya, pada jauh masa di mana belum dibuatnya perjanjian ganti itu sendiri. Kita bisa melihat pada masa pengangkatan Pakubuwana II, di mana yang seharusnya di Pakubuwana II adalah Raden Mas Arya Mangkunegara. Akan tapi karena intervensi dari pihak VOC lah yang membuat Raden Mas Prabu Surono menjadi Pakubuwana II. Dewan juri yang terhormat, hal ini membuktikan bahwa VOC mampu mengintervensi pada tingkat eleksi di mana yang bakal dipilih menjadi kepala pemerintah dari Kesultanan Mataram itu sendiri lah yang bakal diganggu. Dan ini membuktikan bahwa intervensi VOC sudah ada pada tingkatan penggangguan eleksi dari kepala negara. Masih poin argumentasi yang kedua, dampak dari perjanjian ganti kepada Kesultanan Mataram. Dampak dari perjanjian ganti kepada Kesultanan Mataram bisa kita lihat pada poin argumentasi yang pertama, di mana jika kita lihat di situ bahwa Kesultanan Mataram terpecah belah menjadi 2, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, di mana Kesultanan Surakarta dipimpin oleh Sultan Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Dewan juri yang terhormat, sekarang kami bakal membedah kenapa VOC ingin memecah belah Mataram. Seperti kita ketahui bahwa VOC Mataram pada masa itu adalah salah satu kerajaan di Pulau Jawa, di mana mereka memiliki tanah yang sangat luas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Pulau Madura. Akan tapi karena ada intervensinya pihak VOC, kerajaan Mataram itu semakin lama semakin melemah. Kenapa? Karena apabila Mataram menguat dan mampu melawan VOC, hal ini akan merugikan VOC. Dewan juri yang terhormat, dikarenakan pada hakikatnya VOC adalah penjajah, di mana mereka ingin mengambil keuntungan dari negara jajah mereka ke negara mereka sendiri. Apabila Mataram mampu melawan balik VOC, maka hal tersebut membuat kehilangannya daerah kuasa VOC, di mana mereka tidak mampu mengambil jajahan, mengambil rempah-rempah atau hasil jajahan daripada negara jajahan mereka. Dewan juri yang terhormat, jika kita justru dibalik daripada mosi itu sendiri, VOC menginginkan Kesultanan Mataram itu untuk terpecah belah untuk keuntungan mereka, dan mereka juga mampu menggunakan taktik adu domba divide impera untuk memecah belah para politik memecah belah politik internal di Kesultanan Mataram itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa peninggalan Pakubuwana II, di mana pengangkatan Pakubuwana III yaitu Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said dan Raden Mas Surjadi, di situ terjadi
di situ terjadi perebutan kekuasaan di mana VOC ingin mengangkat Pakubuwana III yaitu Raden Mas Surajadi, tapi di situ terdapat gejolak dari Mangkubumi dan Raden Mas Said. Dan kenapa VOC ingin menguasai mengangkat Raden Mas Surajadi di Pakubuwana III? Hal itu dikarenakan apabila VOC mampu mengangkat sultan yang mampu menegakkan hal itu akan membuat keuntungan daripada pihak VOC itu sendiri. Dan untuk taraf kami, pihak kontra berpegang teguh pada konsep di mana adanya konflik internal di kalangan atas politik itulah membuat Mataram terpecah belah. Akan hal ini tidak sesuai Dewan Juri terhormat. Dikarenakan VOC menerapkan politik adu domba terhadap Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, di mana Pangeran Mangkubumi ditarik untuk menjadi kepala dari Kesultanan Yogyakarta dan Mangkubumi menjadi Kesultanan Mangkunegara. Hal ini membuktikan bahwa VOC menginginkan terpecah belahnya Kesultanan Mataram untuk mengambil keuntungan lebih besar daripada sebelumnya. Dikarenakan kami telah mengutarakan argumen dari poin kontra, maka tim kami berhak dimenangkan. Sekian, terima kasih. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, moderator, rekan tim saya, rekan tim oposisi dan hadirin yang berbahagia. Saya Raisa sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan kembali memperdalam argumen yang telah diberikan oleh pembicara 1 dan pembicara kedua. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, pada meja perdebatan hari ini saya menemukan satu titik perdebatan, yaitu apakah dengan membenarkan bahwa perjanjian Giyanti adalah siasat VOC untuk memecah belah Mataram dapat dibenarkan atau tidak. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat membenarkan mosi kita pada hari ini. Ada dua poin penting yang perlu kami garis bawahi kenapa kami sangat membenarkan mosi kita pada hari ini. Memasuki poin yang pertama adalah seperti yang pembicara dua kami katakan bahwa perjanjian Giyanti ini sesungguhnya sudah menguntungkan pihak VOC sedari awal. Dewan Juri yang terhormat, akan saya sebutkan kembali beberapa isi dari poin perjanjian Giyanti. Yang pertama adalah bupati dan bupati dalam harus setia bersumpah di hadapan VOC. Lalu yang kedua adalah sultan harus menjual bahan-bahan mereka kepada VOC dengan harga yang telah disepakati. Lalu yang ketiga adalah sultan harus menaati semua segala perjanjian yang telah diutamakan oleh kerajaan Mataram terdahulu dan juga dengan VOC. Lalu yang keempat adalah bupati yang memihak kepada VOC satu perangan berhak dimaafkan oleh sultan. Lalu yang kelima adalah sultan tidak berwenang untuk mengangkat atau memberhentikan bupati dan bupati dalam sebelum disetujui VOC. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita dengarkan bersama bahwa 5 dari 9 poin saja sudah menguntungkan pihak VOC. Dewan Juri yang terhormat. Lalu kita akan masuk kepada poin yang kedua adalah di sini kami akan memberitahu kenapa peran VOC di sini sangat penting dan mendominasi dalam terpecah belahnya kerajaan Mataram. Dewan Juri yang terhormat. Alasan yang pertama adalah seperti yang saya sebutkan tadi bahwa isi perjanjian dari Giyanti sendiri cenderung dan condong untuk menguntungkan pihak VOC sendiri. Dewan Juri tidak ada unsur untuk menguntungkan dua belah pihak. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bersama, seharusnya perjanjian itu menguntungkan dua belah pihak. Lalu alasan yang kedua adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa kerajaan Mataram terbelah dikarenakan isi perjanjian Giyanti, dan juga dikarenakan isi perjanjian Giyanti ini diintervensikan oleh VOC dan juga diusulkan oleh VOC agar terpecah, agar mudah melakukan dalam pengawasan Dewan Juri. Lalu yang ketiga adalah di sini VOC menggunakan teknik politik adu domba, yang dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa